Kesaksian berhenti merokok. Awalnya coba-coba, akhirnya dikuasai. Pernah pakai ganja, tapi nggak sampai candu. Hanya sekitar 5 kali. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya saudara. Merokok yang lama. Itu mulai dari sekolah SMP kelas 8 udah kecanduan. Waktu itu umurku 13 tahun sampai umur 18 tahun. Jadi totalnya 5 tahun kecanduan rokok. Nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Ceritanya mau bongkar dosa ini susah sih, tapi bisa. Aku bisa dan sudah lepas dari rokok. Walaupun sempat menganggap rokok itu pacar pertamaku. Bangun tidur, yang pertama dicari itu ya rokok. Lebih baik nggak makan daripada nggak ngerokok. Kalau ditanya sama yang masih perokok, pasti jawabannya sama. Lebih baik nunda makan daripada nunda ngerokok. Jujur, gak gampang loh lepas dari rokok. Soalnya itu mengikat. Bisa sampai 2 bungkus konsumsi setiap harinya. Banyak orang termasuk aku gak percaya kalau merokok itu dosa. Karena gak ada ayatnya di mana tertulis di Alkitab dilarang merokok. Benar juga sih gak ada. Tapi kenapa ya kok gak bisa berhenti? Aku aja bingung sebab nikmat gitu. Dan aku terus merokok. Sampai aku dengar khotbah lagi dari 1 Korintus 3 ayat 16. Isinya tubuhmu adalah bait Allah. Kau binasakan bait Allah, kamu juga akan kubinasakan. Gitu kira-kira. Rokok memang merusak tubuh. Semua setuju. Bahkan pabriknya menyarankan jangan merokok. Ibu dokter juga sama nasihatnya. Dan ada satu hamba Tuhan pernah bilang, lagian kalaupun kau masuk surga, kau akan bosan di sana karena nggak ada yang jual rokok di surga. Benar juga ya. Nah, kalaupun ada rokok, kau harus ambil apinya di neraka. Seram juga pikirku. Intinya jangan rusak tubuh dengan rokok. Aku mulai berpikir dan berusaha untuk berhenti dari merokok. Aku takluk pada perkataan Tuhan. Menurut kesaksian yang pernah aku dengar, ada yang langsung bisa melepaskan rokok saat itu juga waktu di jamaah Tuhan. Langsung gak pikir panjang, lepas rokok. Contohnya Bapak Gembala kami. Tapi aku susah. Harus kredit beli rokok. Yang tadinya sebungkus jadi batangan. Ya kalau pengen beli lagi. Dengan perjanjian pada Tuhan. Suatu saat akan berhenti dengan sendirinya ya Tuhan. Tapi gagal. Masih terus merokok. Cara kedua, mendoakan rokok itu supaya nggak ada rasa nikmatnya lagi ketika aku hisap. Dan memang terjadi. Bisa-bisanya nggak ada rasanya lagi di mulut. Keren kan? Tapi tetap aja aku bandel. Masih terus merokok. Sampai suatu saat aku dengar khotbah lagi. Waktu di gereja. Dari mimbar. Dibilang, siapa yang bawa api asing akan dilempari Tuhan dengan batu-batu dari langit sampai mati. Wih, ngeri kali tuh. Dijelaskan dari Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Rokok itu kan api juga ya. Nah, kalau bawa api asing dimatikan Tuhan. Takutlah aku. Sangat ketakutan. Ya, aku takut dengar khotbah itu. Lalu, apakah langsung berhenti merokok karena takut dibunuh Tuhan dengan api dari langit?
nggak langsung berhenti. Ya mungkin akulah salah satu anak didiknya yang paling bandel ketika dididik. Nggak langsung nurut gitu. Karena bagiku jujur, kalau nggak merokok lagi serasa kiamat. Aku memang nggak merokok lagi di bawah matahari. Tapi aku bersembunyi, yaitu di kamar mandi. Kalau di kamar mandi nggak akan dilempari pakai batu dari langit. Begitulah pengertianku saat itu. Susah bagiku. Hampir frustasi. Gak bisa berhenti dari rokok 5 tahun. Padahal sudah dikasih Tuhan pengertian dan ayat-ayat Alkitab bahwa merokok itu salah. Di tengah keputusasaanku, aku menyendiri di pantai. Gak ada siapa-siapa, hanya aku dan dia. Aku bilang sama dia, pergilah dari hidupku, jangan ikuti aku terus. Aku sayang sama Tuhan. Tapi gak mungkin bisa terus bersama kalau aku gak berhasil melakukan apa yang kau mau. Waktu itu yang dia mau dariku adalah berhenti merokok. Aku udah berusaha tapi gak bisa. Susah kali. Sampai aku bilang cari orang lain aja yang lebih baik dariku, yang gampang nurut samamu Tuhan. Ibaratnya begini, aku kasihan ya Tuhan karena capek ingatin aku. Tapi aku jatuh terus, gak bisa seperti yang dia mau. Maka aku bilang pergilah Tuhan, memang kayaknya aku sudah ditetapkan jadi orang bandel. Tapi aku ngomongin ini sama Tuhan sambil nangis loh dan meratapi diri. Dan kalimat terakhirku begini, tapi kalaupun suatu saat aku bisa berhenti merokok, itu pasti kau yang kerjakan. Dan kalau itu terjadi, ku berjanji ya Tuhan, dari ujung kakiku sampai ujung kepalaku, aku akan melayanimu. Dan itu jadi doa penyerahanku, dan sampai kulihat sekarang terbukti, dia mengerjakan hidupku. I free, ku bebas. Ya, ku bebas. Aku bebas dan aku sudah bebas. Saat kita datang pada dia seperti anak kecil, ya mungkin dengan merengek, nangis, manja, dia akan datang seperti Bapa memberi apa yang kita butuhkan. Kira-kira hampir 9 tahun berjalan, aku tidak merokok lagi. Keren kan? Ya, Tuhan itu memang keren. Kalau Tuhan bisa kerjakan hidupku, pasti dia juga sanggup mengerjakan hidupmu. God bless you all. Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.